Apa hukumnya bagi orang imam bacaan ayatnya tak hafal juga tak cepat makhrajnya, sedangkan dia ingin selalu jadi imam? Kenapa dia mau maju? Saya ketua masjid, tapi setiap subuh saya sholat sunat qabliyah di rumah. Kalau saya cepat datang pasti disuruh imam tetap di masjid itu 2 mahasiswa. Kalau saya cepat datang pasti mereka suruh. Maka saya di luar masjid nunggu dia maju. Setelah dia maju baru saya maju. Kenapa? Saya tahu diri. Suara saya ini kalau sudah ceramah ini besok subuh tak ada suara hilang. Kalau saya maju orang bukan khusyuk, orang menangis di belakang, sedih mendengar suara saya itu. Tahu diri, sadar diri, tahu diuntung. Maka saya tunggu dia maju. Karena kalau saya datang tak mau dia maju sebelum saya maju. Saya tunggu. Dah maju dia, luruskan shaf, baru saya maju. Bukan masalah makharijul huruf, tak keluar suara. Tadi tak bisa ngelak lagi, paksa maju. Suara untuk ceramah tak sama macam suara mengaji, lain pita yang dalam. Maka sudah dibuat ceramah ni 3 jam dari maghrib sampai jam 9:30. Dari mulai 7:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30. Maka balik nanti hilang suara. Macam mana besok imam solat subuh? Apalagi makharijul huruf tak tepat, petantang-penteng maju. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan yang banyak penyakit. Alamin nanti penyakit, bukan alamin, kata dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada matahari kami menyembah. Bukan, betul. Kok bisa maju dia jadi imam? Bagaimana cara menyampaikan kepada imam tersebut? Udah aku sampaikan. Potonglah videonya, sampaikan ke dia. Berapa nomor WhatsAppnya? Kasih sama dia. Ada imam, tak ada paket imam tu Pak Ustaz. Buatkan rekaman. Dengar ke depan. Ada imam yang hafal tepat makhrajnya, tapi dia tak pula mau jadi imam. Ini ngindir saya nih. Saya karena suara saya tak ada. Kalau pas suara ada, mau saya maju ke imam. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu pas kebetulan ada. Tapi bangun besok hilang dia. Tak keluar dia. Tak bisa disetting suaranya. Bagaimana dianjurkan sebaiknya sesudah sholat? Apakah sebaiknya jemaah saling bersalaman? Kalau sebelum sholat tadi dia tidak salaman, setelah sholat dia salaman, namanya sunnah. Kalau sebelum sholat tadi dia sudah salaman, habis sholat salaman lagi dia, namanya mubah. Begitu kata Imam Yahya Ibnu Syarab, Ibnu Murri, Ibnu Husain, Ibnu Hasan, Ibnu Muhammad An-Nawawi, Imam Nawawi, imam besar, faqih, ahli hadis. Saya ulang lagi. Sebelum sholat tadi dia tak ada salaman. Selesai sholat salaman, sunnah. Sebelum sholat dia sudah salaman. Habis sholat salaman lagi, mubah. Yang tak boleh sedang sholat itu dia salaman. Allahu Akbar. Lagi sehat Pak. Salaman sesama muslim yang bukan mahram apa hukumnya? Li'at yut'ina ala ra'si ahadikum, dicucukkan kepalamu dengan paku dari api neraka, khairun, lebih baik min antamussa yada mura'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Sampai saya di airport, datanglah petugas-petugas itu. Ustaz Somad ya? Iya, sehat Ustaz. Sampai di airport Batam, boleh foto Ustaz? Mana laki-laki? Jangan berdua, ramai. Nanti saya kena fitnah masuk infotainment. Ada laki-laki, ya, ada yang lain. Rame-rame boleh. Oke, jangan kalian crop nanti ya. Makasih ya Ustaz. Pas sampai di pelabuhan mau menyeberang ke Tanjung Pinang, datanglah perempuan pakai rambut pirang putih, pakai baju sempit, pakai celana jeans. Ustaz, foto Pak Ustaz. Mau ditolak mubazir. Mau berfoto takut kena fitnah. Datang Pak Hendri menarik tangan saya. Langsung masuk mobil. Selamat, alhamdulillah. Anak angkat itu apakah termasuk mahram? Tidak.
Apakah kita saudara yang tak sejenis termasuk mahram? Kita saudara yang tidak sejenis mahram. Kakak saya, adik saya, mahram. Adik emak, kakak emak, mahram. Adik ayah, kakak ayah, mahram. Nenek, mahram. Adapun anak angkat tak mahram. Saudaraku yang kau menikah belum punya anak, ingin mengangkat anak angkat. Kalau ingin anak angkat laki-laki, ambil keponakan ibu. Kalau ingin anak perempuan, ambil keponakan bapak. Ketika nanti dia gadis, maka dia dimakan tak pakai jilbab, bisa bapak tengok. Karena dia mahram bapak. Kalau diambil anak orang lain, berapa banyak anak angkat berubah menjadi bini angkat. Sudah macam anak saya. Sudah macam saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Kenapa bapak tu nikah sama anak angkatnya? Cumanalah, bininya udah tua. Setiap dia pulang ke rumah, anak angkatnya itu yang selalu membukakan pintu. Bapak sehat, papa mau minum teh, mau dipijatkan kakinya. Akhirnya dinikahinya. Saya ada pertanyaan, karena udah banyak diwakili jamaah. Tahu pula dia udah banyak wakili. Saya cuma mau bilang, Ustadz, enggak seperti yang saya lihat di HP. Tak ada bertanya apa-apa nih, menginca-inca aja. Tanya yang baik-baik. Memang saya bercanda tu biar supaya jamaah tu tak mengantuk. Bukan mau bercanda-bercanda tak tentu arah. Saya seorang mu'allam, alhamdulillah. Belum sempat berbakti kepada orang tua. Sementara orang tua saya sudah meninggal dan non-muslim. Apa yang harus saya lakukan untuk dapat mendoakan? Kuserahkan pada Engkau ya Allah. Ya Allah, orang tuaku ini kuserahkan pada Engkau ya Allah. Itu saja. Ya Allah, orang tuaku ini hamba Engkau, kuserahkan pada Engkau. Boleh tak dimintakan ampunkan dia Allah? Tidak. Kenapa? Karena Allah melarang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta ampunkan? Larang. Maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Istighfar Ibrahim untuk bapaknya hanya sekedar janji belaka. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah. Ketika sudah jelas bahwa bapaknya itu musuh Allah, tabarra'a. Dia berlepas diri, tak boleh. Kuserahkan ayah emakku ini kepada Engkau ya Allah. Ini hamba Engkau, kuserahkan pada Engkau. Bisa tak kira-kira nanti di akhirat orang tua saya ini selamat? Bisa saja. Bagaimana ceritanya? Syafaat Quran sudah. Syafaat orang beriman sudah. Syafaat ulama orang soleh sudah. Syafaat Nabi Muhammad sudah. Syafaat malaikat sudah. Syafaat anak hafal Quran sudah. Kata Allah, tinggal aku yang belum mengasih selawat. Tinggal aku yang belum memberi syafaat. Maka Allah memasukkan dalam hadis itu tangannya. Tapi itu maknanya kudratnya. Na'udzubillah, tak menyamakan dengan Allah. Sama macam na'udzubillah. Saya masukkan tangan saya ke dalam beras. Lalu saya angkat. Mana beras yang terangkat, itulah yang selamat. Bisa jadi orang tuamu masuk yang dalam. Tapi ini tak pernah saya sampaikan dalam ceramah. Kenapa? Karena kalau saya sampaikan, nanti orang yang mabuk tetap mabuk. Kok kenapa tak taubat? Mudah-mudahan masuk kita yang dalam golongan berasnya. Hadisnya sahih dalam Lu'lu' wal Marjan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim disatukan dalam kitab Muhammad Fuad Abdul Baqi Al-Lu'lu' wal Marjan. Dulu kita kaji pernah di Masjid Darul Iman subuh. Hadisnya panjang 2 lembar tentang syafaat. Ada orang yang syafaat Allah. Syafaat Allah, bukan syafaat Nabi Muhammad SAW. Tak pernah saya sampaikan sekalipun dalam ceramah. Bolehkah majang foto keluarga di dinding rumah? Mubah. Pertama saya bahas hukum foto dulu. Hukum foto ini 2. Pertama fotonya, kedua posenya. Foto, hukum foto mubah. Yang tak boleh itu patung. Patung tak sama dengan foto. Membentuk, memahat, mengukir, mencetak, itu tak boleh. Adapun foto adalah menahan cahaya. Pada jam 9:05 saya tahan cahaya. Lalu dicetak, tempel.
tak salah. Foto ulama, tak salah. Tapi ketika foto itu posenya yang tidak-tidak, tak berjilbab, letakkan di ruang tamu. Foto bini waktu gadis dulu, letak tamu, datang kawan tengok, cantik juga bini kau dulu ya. Lepas tengok, mantanku ni, bertinju. Apa tak habis-habis kertas? Banyak. Banyak. Nampaknya tak bisa datang ke musola ni sekali lagi. Jika kita bisa melihat makhluk gaib sejak kecil tanpa nuntut apa-apa, bagaimana tu Pak Ustaz? Jin masuk ke mata. Masuk dia ke dalam mata, maka kita pun bisa menengok. Itu bukan kelebihan. Anak kita kalau bisa menengok itu ruqyah. Bawa ruqyah, di ruqyah nanti pergi jin. Ada anak jamaah ya, anaknya bisa menengok, nampaknya foto bergelantungan kata dia, hantu jin setan. Saya suruh ruqyah, di ruqyah adiknya masuk ke kakaknya pula. Ruqyah semuanya sampai bersih. Mohon maaf bertanya ini Ustaz, apakah suami istri pertanyaan masalah seks tanyakan ke fikih seks pernikahan Ustaz Mas Riyadi Hasan. Masalah ekonomi Ustaz Hasbullah. Masalah seks Ustaz Mas Riyadi Hasan. Fikih rumah tangga. Nengok Ustaz Mas Riyadi Hasan, ingat seks. Ingat seks. Ingat pernikahan. Datang ke An-Nur nanti. Bawa. Ustaz, saya sudah terlanjur punya utang di bank dan kartu kredit tapi belum bisa melunasinya. Bagaimana solusinya? Ada yang bisa dijual? Ada. Beli, jual, duitnya bom situ. Bom. Lunas. Selesai. Tak bisa Pak Ustaz. Kalau saya jual ini tegak ada anak bini. Kalau gitu cicil lah sampai lunas. Banyak-banyak istighfar. Pas datang ke bank tu astagfirullahaladzim. Bapak mau nyetor apa Pak? Astagfirullahaladzim.